Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon doanya juga mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-solehah, mari kita mulai pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran tema. Silahkan anak soleh-soleha siapkan buku LKS tema 6 halaman 33. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua telapak tangan kita, mari kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiba. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak soleh-solehah, silahkan dibuka LKS-nya halaman 33. Hari ini kita akan belajar mengenai subtema 3. Pembelajaran 1 dan 2 sampai 3. Lingkungan sehat. Kita sebagai muslim dianjurkan selalu untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, kesehatan badan dan kesehatan lingkungan. Dalam menjaga kesehatan ada aturannya. Misalnya, aturan membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah daun, dan sampah plastik dipisah. Ada organik, ada non-organik ya. Nah, menjaga kesehatan ini adalah tanggung jawab sendiri anak soleh, jadi harus dijaga kesehatannya supaya terhindar dari penyakit dan juga selalu dalam keadaan sehat. Lingkungannya sehat, insya Allah badan pun akan sehat. Nah, di sini ada contoh tentang aturan mandi. Aturan mandi yang kalian sudah tahu adalah contohnya misalkan mandi 2 kali sehari. Nah, itu merupakan contoh aturan mandi dalam rumah kalian. Kita sudah bahas aturan mandi kemarin ya, ini tidak usah diisi. Silakan pada halaman 34. Dengarkan teks bacaan berikut. Lingkungan sehat nyaman untuk ditempati. Kita akan merasakan udara sejuk. Hal itu karena banyak tumbuhan hijau tumbuh subur. Setiap minggu pagi, Ruri dan Kak Dini berolahraga. Mereka melakukan olahraga ringan, berlari atau sekedar berjalan-jalan. Saat mereka sedang berolahraga, Ruri dan Kak Dini dipanggil oleh seorang bapak. Bapak tersebut menanyakan sebuah alamat. Ia berencana mengunjungi saudaranya. Alamat yang dituju itu dekat rumah Ruri. Kak Dini pun memberi petunjuk arah. Dari sini bapak lurus saja, nanti sampai perempatan belok kiri. Rumahnya ada di sebelah kiri jalan. Setelah diberi petunjuk oleh Kak Dini, bapak tersebut melanjutkan perjalanannya. Ruri dan Kak Dini pun melanjutkan berolahraga. Nah, itu merupakan ada kalimat
tentang petunjuk ya, yang menunjukkan sesuatu. Nomor 1, baik kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, bagaimana rasanya tinggal di lingkungan yang sehat? Dibaca boleh teksnya ya. Contoh nomor 1, Bu Ida akan jawab. Bagaimana rasa tinggal di lingkungan sehat? Nyaman untuk ditempati. Senang dan nyaman untuk ditempati, contohnya ya. Nomor 2, bagaimana udara di lingkungan sehat? Lihat lagi di atas, udaranya gersang, panas, atau sejuk. Nah, kalian lihat di teks bacaan yang tadi ya, sampai nomor 5. Nah, berikut juga ada aturan mandi. Nah, ada urutannya seperti kemarin. Kemarin ada urutan mencuci piring. Dari menyiapkan spons sama sabun atau sunlightnya. Nah, sekarang aturan mandi. Aturan mandi kalian bisa diurutkan secara benar ya. Pakai nomor saja ya. Lalu dilanjut pada halaman 36, ini ada ungkapan petunjuk. Nah, ungkapan petunjuk ini contohnya misalkan kemarin. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh memberitahu buang sampah pada tempatnya. Dan juga contoh tadi pada teks halaman 34, di situ ada petunjuk arah. Boleh ditulis 1-2 saja ya, 1-2. Contoh kalimat atau ungkapan pemberian petunjuk. Misalkan, Bapak dari sini lewatnya belok kiri. Nah, itu merupakan petunjuk, pemberian petunjuk. Dan juga misalkan setelah makan harus mencuci tangan. Seperti itu ya, contoh kalimat petunjuk. Petunjuk itu merupakan sesuatu arahan atau tanda, fungsinya untuk menunjukkan atau memberitahukan. Ada macam-macam petunjuk. Ada petunjuk arah, petunjuk pemakaian, petunjuk buatan. Kalian boleh tulis di sini hanya 2 saja. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang satuan panjang tidak baku. Nah, kalian perhatikan ya gambar di bawah ini, di atas. Ada beberapa macam benda. Nah, benda ini bisa dijadikan untuk menghitung satuan panjang. Ada pensil, korek api, ballpoint atau pulpen, pita, tali, lidi. Nah, itu adalah contoh satuan panjang tidak baku. Atau tidak menggunakan sentimeter, tetapi menggunakan panjang benda. Misalkan kita mengukur panjang meja menggunakan pita, bisa diukur berapa kali pitanya, ataukah panjangnya 2 kali pita, 3 kali pita, atau 4 kali panjang pita. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian tulis 5 contoh benda yang ada di rumah yang bisa mengukur, yang bisa menjadi satuan panjang tidak baku. Ibu contohkan 1 ya, misalkan sapu. Sapu bisa menjadi satuan panjang tidak baku.
Seperti itu ya. Baik anak soleh soleha, di sini kita belajar tentang lingkungan sehat, tentang ungkapan petunjuk dan juga satuan panjang tidak baku. Nah, ingat ya anak soleh soleha, lingkungan sehat menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Lingkungan atau rumah kita sehat, bersih, insya Allah nyaman untuk ditempati. Dan juga ungkapan petunjuk macam-macam. Ada petunjuk arah, petunjuk pemakaian, petunjuk pembuatan. Nah, kalian tulis contohnya hanya 2 ya. Boleh lihat di halaman sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk satuan panjang tidak baku ini, kalian lihat benda yang panjang. Otomatis benda itu bisa mengukur panjang sesuatu. Bisa mengukur meja, bisa mengukur misalkan keramik, ubin. Nah, seperti itu ya. Baik anak soleh soleha, tetap jaga kesehatannya di rumah, jalani hidup sehat dan pola bersih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya, amin. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.